yang kita lakukan itu apa? Mencegahnya salah satunya dengan memperkuat imun kita. Dan ya ini menurut gua loh ya. Menurut gua otak manusia itu adalah senjata paling mematikan sekaligus obat paling manjur. Berapa banyak senjata yang tercipta dari otak manusia. Sekarang lu pikir deh, kenapa gembel? Sorry ya, maaf ya, gue nggak ada maksud ngomongin untuk sosial ya, sosial. Cuman maaf, orang yang masalah mental, kenapa mereka bisa sehat-sehat aja di tengah pandemi kayak gini gitu loh? Ya karena mereka nggak mikirin. Iya nggak sih? Yang penting gue makan, nggak kelaparan, minum yang gue tinggal minum. Karena kalau maaf ya, orang-orang yang gangguan itu kan kadang yang di jalanan itu nggak tahu bersih apa kotor. Yang penting ya udah, gue makan, gue minum, ya kenyang ya udah gitu. Kalau bagi gue itu over positif sih. Iya nggak sih? Iya, over positif sih memang. Dan ini juga harusnya jadi hal yang kita concern juga sih. Kenapa mereka bisa sehat-sehat aja gitu kan? Salah satunya itu tadi gue bilang. Kalau menurut gue sih, ketika lu sudah melakukan apa yang dianjurkan oleh para pakar kesehatan, sudah melakukan apa yang sudah dilakukan, sudah melakukan apa yang dianjurkan pemerintah, you have to know worry menurut gue. Lu nggak perlu khawatir, ya kan? Lu nggak perlu khawatir, lu cukup diam di rumah, hidup bersih, pikiran lu positif, ya. Kalau itu orang yang sehatnya berpikiran kayak gitu, karena sebagian orang masih ya bandel yang kayak gue tadi, nongkrong gitu. Teman-teman gue sekarang masih nongkrong sebenarnya. Dan itu di kafe yang gila sih, orang-orangnya pasti di situ mulu. Makanya gue lebih baik nggak dulu deh gitu. Jadi kalau misalkan pandemi itu tuh nyata, lu nggak bisa anggap enteng. Itu kan nggak bisa lu main keluar-keluar gitu aja. Lu nggak tahu nih, walaupun badan lu sehat kan lu bisa jadi pembawa virus untuk orang lain. Dan sebenarnya gue takut loh. Maksudnya bukan gue nggak mau main lagi sama kalian nih. Cuma gue takut karena teman-teman gue tuh sering banget keluar. Tiba-tiba dia ngajak ketemu gue. Buset. Jadi kan gue kangen kali, nggak ada lu nggak rame. Was-was dong, gila. Bagaimana kalau dia tuh sudah terkena terus main sama gue? Gue tuh takut. Itu yang ditakutkan gue. Gue bukan yang nggak mau main sama kalian. Cuma maksud gue, ayolah. Kita tuh jangan memperpanjang virus ini loh gitu. Karena memang kita kalau tidak bisa berbuat banyak, yang setidaknya kita jangan menyusahkan lah. Gitu loh. Gitu ya. Kalau kita memang tidak bisa membantu, setidaknya jangan menyusahkan. Intinya jangan menambah-nambahkan pasien di rumah sakit itu aja. Betul. Dan gitu. Ngomong-ngomong soal pasien nih, Cak, gue pernah dengar katanya virus ini tuh corona bisa tergantung dari golongan darah ya? Iya, gue pernah baca tuh Detikom ya kalau nggak salah. Pokoknya gue pernah baca. Gue belum baca nih. Nih gue searching ya. Coba. Gue searching dulu. Gue heran apa gitu, kok bisa. Tapi gue juga heran loh. Iya. Tapi sempat ada beberapa orang yang ngubungi gue. Bisa nggak ya gitu buat donor darah? Gue bilang, gue aja badan kecil begini gimana gua donor darah kan gue bilang. Tapi kan berarti gitu meskipun dari mbaknya sedikit kan, kalau darah mbaknya sehat bagus kan membantu gitu kan. Jadi kan gue kayak gue beberapa kali loh mencoba untuk melakukan donor darah, tapi kan untuk donor darah itu kan harus melalui tes ya. Badan lo sehat atau enggak, gagal mulu gue, Cak. Gue tuh mau berbuat baik loh. Yang ternyata ya berbuat baik itu ya itu karena berbuat baik itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa dilakukan dengan cara yang salah. Ternyata memang saat beberapa kali dicek darah gue rendah, gue stres, ya mungkin stres mikirin hidup juga kali ya, mikirin kerjaan juga. Ya, lu mau batin. Gimana tuh jadi yang golongan darah tuh gimana tuh? Ada nih, ini kayaknya lebih akurat karena Kompas TV. Jadi, Kompas TV? Yes. Kompas.com kali? Kompas TV di sini cuy. Oh iya, Kompas TV ya? Kompas.tv? Iya, adalah ya. Studi baru
dari Cina menunjukkan seorang dengan golongan darah A. Hah? Penonton A, yang A, ya udahlah, besok-besok libur aja kalian. Gue ngeri. Cenderung lebih rentan terhadap virus corona. Sementara mereka yang memiliki golongan darah O lebih resisten atau punya daya tahan lebih baik. Golongan Nah, darah O, mana suaranya? nih. Tapi gini, Ca. Nah, penelitian ini baru dilakukan nih dibilang meskipun hasil penelitian ini masih harus ditelaah lebih lanjut. Gitu. Pasalnya penelitian ini hanya dilakukan dengan 2 sampel pasien yang belum bisa menggambarkan keadaan sebenarnya. Dengan demikian, golongan darah ini tidak bisa menjadi penilaian mutlak mengenai kadar infeksi virus corona COVID-19. Gitu. Tapi gue sebagai golongan darah O nih, gue jarang banget sakit. Bodoh amat. Sumpah. Iya nggak sih kalian yang di rumah yang punya golongan darah O jarang banget sakit nggak sih? Kalau gue pribadi jarang banget sakit, sumpah. Terus golongan darah O juga bisa donor kemana aja, gitu loh. Iya sih, dan gue juga ngerasa, gue kan nih ya, hampir setiap tahun itu gue bisa drop sakit, entah itu demam. Pokoknya terakhir gue sakit itu tahun 2019. Sebelum puasa itu gue gejala tipes terakhir sakit itu, karena mungkin Penyakitan lu. gak penyakitan juga ini gila tuh. Ya, lanjut. Gue tuh setiap tahun pasti ngerasain hampir tiap tahun tuh gue sakit demam gitu, dan setiap kali gue ke dokter itu diagnosanya selalu darah rendah sih. Sebenarnya gue juga punya darah rendah. Gue nggak tahu, padahal gue marah-marah mulu, iya nggak sih? Enggak, lu gak pernah marah sama gue. Tapi teman gue nih ngomong-ngomong, yang punya teman gue golongan darahnya A, itu dia setahun bisa 3 kali opnam. Gue nggak Serius? ngerti kenapa. Itu memang karena memang fisiknya dia lemah, Cak. Bukan Iya. berarti golongan darah A. Iya, gua nggak tahu Lu sih. ini cocokologi. Itu namanya cocokologi namanya. Seriusan. Jadi dia kalau setahun nggak masuk rumah itu bukan dia, dan gue hafal banget. Tapi Gitu loh. enggak, gue punya sepupu jauh. Gue kan golongan darah A nih, walaupun seperti tadi gue bilang, gue hampir setiap tahun merasakan yang namanya sakit. Tapi alhamdulillahnya nih, Cak ya, amit-amit jangan sampai gue nggak pernah Amit ya Allah, amit ya Allah. Gua nggak pernah. Dia jangan sampai corona. amit-amit. lanjut. Gue belum pernah yang namanya merasakan yang namanya sakit sampai bener-bener harus diinfus, diopnam. Alhamdulillah sih nggak pernah. Gue sekali masuk ruang ICU itu hanya karena untuk kecelakaan tahun 2015. Gue inget banget itu, gue kecelakaan sampai di ronsen kan, gue masuk ruangan ronsen yang dingin banget itu, dimana pakai kaos doang, disuruh buka baju, pakai celana pendek doang, dingin banget itu. Buset, ruang ronsen nggak lagi dah, mungkin amit-amit, makanya jangan sampai gua masuk ruangan-ruangan kayak gitu lagi. Gitu. Makanya dari golongan darah ini juga belum bisa dibuktikan juga, Cak, kalau menurut gua golongan darah apa yang lebih rentan. Gitu. Sebenarnya dari virus ini tuh kasus pertamanya tuh emang di Cina ya. Mm-mm. Dan gue tuh nggak nyangka yang selama ini gue takut-takutkan, karena ya dari awal kan kita sempat ada meme tau. Gimana? Karena lagi ada corona, kita malah barbar segala macem gitu kan. Terus gue ada meme di Instagram kalau nggak salah. Terus dan sampai akhirnya gue bilang, kok corona apaan sih gitu kan. Sampai ya adalah gitu, yang penting gue jaga diri aja gitu kan. Perlu diingat ya, buat sobat-sobat dulur, corona ini bukan penyakit saat ini, tapi corona ini adalah jenis virus, karena SARS dan MERS juga disebut corona. Corona itu virus yang menjangkit ke saluran pernapasan. Gitu. Untuk nama virus ini sendiri COVID-19 ya, gitu. Jadi kalau ada corona, SARS juga corona, MERS juga corona. Kenapa Gitu. dulu nih? Corona apanya dulu nih? Corona apanya dulu? SARS, Rasanya, MERS, gitu COVID-19 gitu kan. Nah kalau kasus pertama itu di Depok ya, Cak ya? Gua tanggal berapa sih? Gue kurang tahu sih tanggalnya. Cuma gue nggak nyangkanya kenapa sih sampai di Depok, men. Sumpah ya.
kalian nih orang Depok bener gak sih omongan gue, apa-apa di Depok tawuran, begal sampai sekarang terus di Depok mulu, ngapa sih? Tapi emang dah. Depok barbar men. Yoi. Lu pernah nonton nggak videonya si setup si Siapa tuh? Viko dia kan orang Depok tuh. Dia menyinggung pemerintah Depok, salah satunya tentang lampu merah yang di dekat ITC. Ya itu Gue sering lihat lampu merah jalannya maju, Cak. Dan gue pernah bikin instastory tentang lampu merah itu. dan gue pernah ngelewat lampu merah ITC itu 2 kali. Jadi kalau udah sampai 0 nambah lagi. Iya, kan bisa gitu. Astaga, gue bilang ya ampun ini gue lama banget gitu loh. Sampai ada kali 1 menit lebih. Iya, kalau ya bener sih kalau kata si Piko, kalau lampu merahnya maju itu kan ya kita nggak bisa siap-siap. Kalau motornya matic enak tinggal gas ya, kalau yang motornya kopling. Kadang gue suka bilang gini ya, kalau teman gue nanya, "Cel, lu di mana? Lampu merah 2 kali." Ya karena gue kesal banget gitu loh. Di mana tuh? Udah amat lu cari aja di Google lu gitu. Belum lagi lampu merah Juanda tuh. Lampu merah Juanda yang tol Cijago itu tuh. Iya itu lama banget guys, sumpah itu lama banget. Gue nggak tahu itu gimana sih. Iya itu tuh nggak adil, Cak. Lampu Sumpah merahnya nih, gue tuh ya. nggak bisa diginiin, nggak bisa gue. Gue tuh sebenarnya kalau misalkan tahu pengaturan lampu-lampunya, gue sumpah dah, gue bikin 30 detik demi gue tuh kayak ya ampun itu pegel banget. Dulu kan gue sering naik motor gede ya, pegel gitu loh, bukannya enak nungguin lama, itu tuh bener lama banget, terus kaki pegel gara-gara naik motor gede. Gimana sih lu naik di belakang motor sport gitu kan, pegel Itu nungging gitu ya. Iya. Nungging gini ya. Iya. Nah balik lagi ke masalah yang apa, kasus pertama itu. Kasus pertama itu langsung 2 orang ya, dan Iya, itu 2 orang, sama 2 orang. anak ya. Iya. Dan yang menurut ini sih memang kita udah banyak denger dari mana-mana awal mulanya. Cuman ini gua perjelas lagi dari merdeka.com. Nah awalnya itu pasien yang berusia 31 tahun ini bertemu dengan warga negara Jepang. Nah yang kebetulan si pasien 01 ini adalah guru dansa. Gitu. Jadi si pasien cewek ini guru dansa, dia berdansa dengan teman dekatnya. Nah teman dekatnya itu WNA Jepang. Gitu. Dan dari situ cepet banget. Nah, Dan sebenarnya gini loh, gue pernah nonton TV dan pernah baca bukan meme sih jatuhnya tuh kayak sindiran mungkin ya. Di saat corona itu sudah terjadi pada Februari apa enggak Januari akhir deh kayaknya. Dan itu kan udah booming banget nih. 31 Desember sih itu yang gue tahu ya. Itu terjadi di sana. Iya, terkonfirmasi. Cuma kita tuh masih kayak have fun aja sama dunia kita gitu ya. kan. Dan yang gua herannya lagi tuh di saat corona itu udah viral, udah semua negara tahu, dan kita tuh masih membolehkan WNA dari kota Cina, dari negara Cina nih masuk ke Indonesia. Nah, itu sih yang gue sayangkan. Iya. Gitu. Nah makanya gue sempat bingung juga, secepat itu dari 2 orang itu kan ya sorry itu saya Cak ya, 2 orang ini kan maaf bukan berasal dari kaum ekonomi lemah kayak gua. Kalau kaum ekonomi lemah kayak gua ya kan nongkrong sama tukang ojek, nongkrong sama tukang ini ya. Kalau gua kena nongkrong ini cepet lah. Ya kan maaf kate. Kalau kaum ekonomi Betawinya keluar. kalau ekonomi kasus itu kan maaf mereka menjaga pergaulan, bukan enggak bisa secepat itu. Gue bilang, gue heran juga loh kok bisa secepat itu dari 2 sekarang berapa ya sekarang tanggal berapa ini udah 1000 lebih kan. Makanya gila ini cepet banget men. Sumpah cepet banget. Dan kebanyakan tuh gimana ya, dia cara penyebarannya itu karena sebagian masyarakat mungkin ya dari kita tuh masih menyepelekan. Benar. Jadi gue pernah nonton TikTok apa ya, yang dia Lu diwawancara. baca TikTok? Enggak sofa, jadi gak ada, kalau Instagram kan suka ada explore gitu. Oh explore. Jadi orang cowok gitu biasa wawancara masyarakat yang kayak mungkin di pasar-pasar. Dia nanya,
Pak sebenarnya takut nggak sih sama corona? Kagak. Dengan santainya bilang kagak. Kita yang di rumah mah kan was-was ya. Ya mungkin dia masih lalu-lala, mungkin ya dia nggak begitu mikirin juga kali ya. Ya mati di tangan Tuhan. Nah. Boleh nih. Iya, Boleh sebenarnya kalian beranggapan emang sih mati di tangan Tuhan. Emang. Gitu loh. Ya kita gini nih kata si apa tuh komedi bintang ya? Bintang Emon. Bintang Emon. Ya lu kalau masuk kandang macan, kalau percaya lu masih hidup, Iya. ya udah. Kalau menurut gue sih gini loh, Cak. Gue, ya maaf, gue bukan orang yang pinter agama. Ya. Ya patokan gue selalu berpatokan gini, Cak. Segala hal apapun itu, patokan gue cuma dua, akal sehat dan agama. Ketika bisa dibuktikan dengan salah satu itu, gue bisa percaya, gitu kan. Nah dari sini gue petik bahwasanya oke lah, lu menganggap virus ini remeh, lu bilang mati itu di tangan Tuhan. Iya. Oke. Cuman kan gini loh, sebagai orang yang memiliki agama, kita percaya dong yang namanya nikmat rezeki itu nggak cuma materi. Iya. Benar nggak? Kita dikasih Kesehatan juga itu dikasih rezeki loh. kita dikasih keluarga, Iya. dikasih waktu luang yang banyak, dikasih sehat, itu nikmat rezeki kan. Rezeki, Nah ya. kalau misalnya kita nggak jaga ya sama aja kita kufur, Iya, benar. ya kan? Iya. Apalagi lu, buset dah, gua kesel banget sama orang yang, maaf nih, ada di salah satu grup WA gua. Dia bercerita ada tetangganya atau gurunya gitu bilang kalau cuman dia akan terus ke musola sampai maut. Ya oke lah, lu berprinsip kayak gitu, coba mbok ya tolonglah dipikir lagi. Kalau lu berprinsip kayak gitu, lu kena, kalau lu mati jasad lu ngok, kata Bintang Emon, ya nggak masalah. Ya kalau lu nggak sebelum mati lu nyebarin duluan ke orang, Iya, itu yang bikin bahaya itu kan. nah kayak di Taman kok Taman Safari sih, Taman Sari, ya kan, Jakarta Barat kemarin tuh, ya kan, ya gara-gara sholat Jumat ternyata 3 orang positif satu jemaah kan dikurung Iya. di masjid. Makanya, ya itu sih yang bikin bener-bener apa ya, cepet menyebar tuh itu. Iya, karena Sebenarnya bukan kita menggurui. Cuman ya tolonglah, gua selalu berprinsip jangan pernah merasa paling benar. Iya, benar-benar. Gitu, selalu terbukalah dengan masukan-masukan yang ada di luar sana. Gitu. Kalau misalkan memang kita dikasih masukan nih, itu yang baik dan sudah diikuti banyak orang dan terbukti, ya sudah lu ikutin. Gitu. Oh iya, sekarang lagi rame banget nih ngomongin tentang donasi. Donasi. Iya kan? Rachel V-nya tuh gila ya, gila, gue salut banget sama dia tuh. Dan itu banyak pro kontra tahu ternyata. Gimana tuh pro kontranya? Jadi ya pro-nya banyak mendukung, kontranya nih. Jadi ada salah satu, bisa dibilang apa ya? Haters kali ya, Bukan haters. cari panggung gitu, cari muka. Ya, mungkin dia sedang redup. Jadi dia bikin Twitter, nge-tweet gitu. Nggak tahu si Rachel V-nya ini. Si hatersnya, bisa dikatakan haters lah ya. Bikin tweet gini. Rachel tanya, bisa apa ya? Gitu. Padahal dia selama 5 hari tuh udah mengumpulkan 5 miliar loh. Luar biasa. Waduh. Nah, gue heran nih sama jalan pikirannya orang Indonesia ya. Ya gue nggak tahu ya, karena gue di Indonesia mungkin gak gue nilainya orang Indonesia. Gini loh, ketika ada orang berbuat baik, even itu di posting atau enggak, selalu ada yang mencaci gitu loh. Nyinyir lah. Ada yang nyinyir. Ini gue tegesin ya, gue warga Jakarta, gue asli anak Betawi, lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Pilkada 2017 kemarin, demi apapun gue nggak pilih Pak Anies. Beneran? Kenapa? Ya karena gue merasa, gue selama hidup di Jakarta, gue merasa Jakarta lebih baik. Wah, sangat berubah di tangan Pak Ahok. Iya, sangat berubah. Iya sih, gue melihat berita itu tuh baik. Ya kan? Dan ketika pilkada 2017, gue nggak pilih Pak Anies. Tapi, ya, gue nih orangnya yang berusaha netral loh,
Gue bilang kemarin, Pak Anies sudah melakukan yang terbaik buat gue, buat Jakarta. Masih ada nyinyir loh. Pak Anies cari panggung, Pak Anies cari panggung. Iya terus kenapa? Maksud gua, ya emang hidup ini cari panggung sandiwara. Iya betul. Kalau memang nggak ada sandiwara, banyak kita drama. Udah kaya. Gitu loh. Ya kenapa? Even lu posting atau enggak, yang kalau kata, lu nonton nggak ILC yang dokter Tirta sama yang ojol itu? Nggak nonton ya? Enggak. Kata si abang ojolnya itu Ginanjar namanya. Lu mau berbuat kebaikan, mau lu posting mau enggak, malaikat nggak bakal ngurangin pahala lo. Benar-benar. Yang tahu ketulusan hati ya lo sendiri. Yang penting lo udah melakukan kebaikan. Kan gitu ya. Maksud gue ya Allah, orang berbuat baik aja masih dinyinyirin lo. Ya gimana lo yang nggak berbuat apa-apa? Dan rata-rata orang yang berbuat baik itu gimana ya? Bukan mencari imbalan sih. Cuma dia mengharapkan suatu saat kalau gue di posisi kayak gitu ada yang menolongin. Benar, karena tapi ternyata sebuah kebaikan yang kita berikan itu belum tentu loh dibalas kebaikan. Iya, itu banyak banget. Dan itu banyak banget nyata dan gitu. real banget. Real banget. Orang berbuat baik dibalas dengan hal yang tidak baik tuh banyak banget. Nah, mungkin kalau gini loh, kalau menurut gua, para influencer ini berbuat kebaikan dan diposting ke media sosial, mungkin ya tujuan mereka bukan untuk show off, bukan. Mereka berharap dengan mereka menunjukkan itu akan ada banyak lagi influencer selanjutnya yang mengikuti jejak dia. Kan gitu. Iya ya kan? Nah, tapi kan kalau misalkan sekarang kita maaf ya, mungkin dari influencer aja dia ada hati yang besar untuk membantu. Sedangkan mohon maaf nih. Sekarang dari yang kemarin gue nonton di salah satu televisi, DPR itu baru sekarang ada pergerakan untuk memotong gajinya setengahnya, berarti 50% dong dari gajinya tuh buat COVID. Kemarin kemana? Gitu loh. Ini tuh udah parah banget loh. Karena hampir 1.700-an ini Indonesia udah positif. Udah maksudnya ya udah yang ODP itu. Gitu loh. Dan menurut lu gimana? Lu setuju nggak kalau DPR itu dipotong gajinya untuk? Setuju banget. Gue juga setuju banget. Karena apa ya? Karena kalau nyangkut DPR, aduh sensitif banget nih, ya. guys. Sebenarnya di otakku tuh banyak yang mau diomongin tentang itu. Cuma gue kan kalau ngomong tuh takut ya sudah lah, yang penting kita apresiasi lah ya langkah DPR memangkas gajinya untuk rakyat ini ya. Nah satu lagi nih Cak nih, kita kan lagi rame juga beberapa influencer, Nikita Mirzani ya. Pokoknya gue salut lah dengan para influencer yang mau mendonasikan apa materinya untuk membantu melawan virus ini gitu loh. Karena kan banyak tuh Cak, sering orang teriak-teriak di Twitter pemerintah nggak ada langkahnya, pemerintah nggak ada langkahnya. Ya udah sih menurut gua, kalau pemerintah nggak ada langkahnya dari elunya aja dulu, udah ngapain? Bukan nggak ada langkah sih maksudnya menurut gua tuh bukan nggak ada langkah. Pemerintah juga nggak bakal diam gitu. Iya. Dengan kondisi keadaan kayak gini, apalagi menyangkut nyawa, gitu loh. Ini tuh dia tuh lagi memikirkan bagaimana menghentikan virus yang terjadi di Indonesia. Karena sebelumnya sejarah corona ini sangat apa ya, menurut gua melesat gitu, langsung set ke atas banget, dan ini jauh loh dari flu burung, dari flu babi itu, ini jauh banget gitu. Makanya pemerintah tuh bukan nggak ada gerakan, sebenarnya ada, cuma dia tuh lagi memikirkan konsep yang benar-benar bisa memutus virus ini tersebar kembali dan tersebar luas gitu loh. Kalau gue sih mikirnya gini sih Cak, sekarang virus ini masuk ke negara kita, gitu kan? Kita mau bertindak sendiri, melindungi diri sendiri, nggak bisa dong, bener nggak? Lu mau di rumah aja, sedangkan kalau pemerintah tidak menerapkan WFH, kita harus tetap bekerja. Iya. Ya kan? Kalau kita mau tetap di rumah, kalau pemerintah tidak menetapkan sekolah di rumah, kita juga nggak akan bisa di rumah. Makanya gue selalu sama Pak Anies nih, kan dia yang pertama nutup tempat wisata, sekolah diliburin, ya kan. Makanya gue selalu banget sama Pak Anies, gue respect banget lah. Nah intinya apapun yang kita lakukan, kita
bergantung pada pemerintah. Iya, benar-benar. Bener nggak? Kalau misalkan kita tidak percaya dengan pemerintah, terus kita mau percaya sama siapa? Iya. Ning Cinte Nampi? Hah? Tapi dia udah buka suara belum sih kali ini? Iya, katanya dia udah masukin virus corona ke badannya.